untuk mengkontrol aki agan apakah dia itu normal atau tekor ya. Biasanya ada beberapa motor banyak variasinya, agan wajib pakai voltmeter ini ya agar terkontrol atau tahu pengisian aki agan itu normal atau enggak. Kalau 11 ini masih normal bro, di bawah 11 10 ke bawah itu biasanya kurang. Kalau sampai lebih biasanya di saat mesin dinyalakan itu sampai 14 bro, sampai 14 13 14 15 itu masih normal, 15 ke sana jadi kiprok agan itu udah nggak bisa menahan arus ya, jadi perlu itu kiproknya perlu diganti yang lebih normal lagi. Oke, sangat mudah ya. Oke, kita akan kasih tip cara pemasangannya di motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita bro, Zen Variasi. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan, kemudahan dan kelancaran ya. Kali ini kita akan review ini voltmeter yang plus jam, dan kita akan kasih tip cara pemasangannya ya. Dan sebelum kita review, jangan lupa selalu terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like dan komennya, dan dibunyikan loncengnya agar nanti gak ketinggalan konten menarik kita berikutnya. Yang udah selalu dukung, terima kasih bro. Semoga semuanya selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Oke, kali ini kita akan review ini ya, voltmeter yang ini plus jam bro. Ini mereknya SKS ya. Kita akan buka dulu. Nah ini bro, barangnya seperti ini. Ini ada talitis atau baut ya, talitis untuk ini untuk pemasangan ya. Kalau agan ingin baut, dia pakai ini dua lubang ini. Agan baut saja pakai baut kasar ini di bodi motor agan. Ini bisa dilepas bro, ini dudukan. Nah seperti ini ya, agan bisa baut di sini atau agan pasang seperti ini. Ini kasih double tis, ini kasih double tis ini masuk sini ya. Agan masukkan sini dan di double tis pada stang motor juga bisa ini bro, di stang motor bisa. Untuk bahannya sendiri voltmeter SKS ini seperti ini bro, seperti ini. Di sini rapi bro, dan lebih bagus lagi di bawahnya sini yang ini masih ada lubang ya. Ini masih ada lubang, agan kasih aja ini sealer atau lem bakar ya agar lebih rapat lagi, agar lebih aman lagi ya. Untuk pemasangannya ini itu cukup mudah bro. Pemasangannya cuman ada 3 kabel. Kita kasih tip caranya agar jamnya itu enggak mereset, biar seperti ini udah kita cocokkan jam 9. Saat kontak kita matikan, itu saat kita hidupkan lagi jamnya akan itu ada beberapa itu jamnya mereset lagi ya, ngaco lagi ya bro ya. Nah kali ini kita akan kasih tip pemasangan yang benar bro, seperti ini bro. Jadi untuk voltmeter ini tuh masanya itu hijau bro, masanya itu hijau. Jadi ada 3 kabel hijau masa. Yang merah ini langsung menuju arus dari aki ya, dari aki. Yang hitam ini arus yang DC, itu arus yang saat dikontak baru on ya bro ya. Jadi saat ini arus dari DC dari kontak bro, yang warna hitam. Warna merah dia standby dari aki agar jamnya itu nggak ngaco kembali ya. Oke, kita coba bro, kita coba. Ini hijau masa, merah ini langsung standby aki ya. Jadi belum nyala ya bro ya. Dan saat ini kan hitam ini harus dari DC dari kontak ya. Jadi nyalanya itu saat dikontak on, dia ini baru nyala bro.
makanya ini belum nyala. Jadi saat ini kontak on, nah dia nyala ya, ada welcome light-nya. Nah seperti ini. Nah ini voltmeternya, ini voltmeter dan ini jam. Untuk cara mencocokkan itu cukup mudah bro. Jadi ini kita tekan lebih lama. Nah ini 24. Nah ini seperti jam 3 ya. Lebihnya berapa? Nah, lebih 3 menit. Nah ini voltmeter dan ini jam. Ini ya. Coba kita matikan dari kontaknya. Dari kontak kita tunggu beberapa menit. Kita tunggu beberapa detik dulu ya. Apakah ngaco ya? Ini masih standby ya. Ini masih standby dari aki ya. Dan saat di kontak on, nah dia welcome light dan jamnya masih tetap jam 3 ya. Jadi nggak ngaco ya bro ya. Dan ini voltmeternya. Nah voltmeternya 12 volt. Nah ini voltmeternya 11 volt ya. Jadi aman. Untuk voltmeternya sendiri bro, voltmeternya ini untuk mengkontrol aki agan apakah dia itu normal atau tekor ya. Biasanya ada beberapa motor banyak variasinya, agan wajib pakai voltmeter ini ya agar terkontrol atau tahu pengisian aki agan itu normal atau enggak. Kalau 11 ini masih normal bro. Di bawah 11, 10 ke bawah itu biasanya kurang. Kalau sampai lebih biasanya di saat mesin dinyalakan itu sampai 14 bro. Sampai 14, 13, 14, 15 itu masih normal. 15 ke sana. Jadi kiprok agan itu udah nggak bisa menahan arus ya. Jadi perlu itu kiproknya perlu diganti yang lebih normal lagi. Oke bro, kali ini kita akan kasih tip untuk cara pemasangannya di motor ya. Simak terus video ini sampai habis agar agan bisa tahu untuk cara pemasangan yang benar. Oke, langsung aja bro, kita simak pemasangannya. Nah ini kita pemasangannya di Honda Revo ya. Langsung aja kita harusnya ambil dari kontak karena kontaknya cuma 2 bro. Yang satu itu dari aki, yang satu itu keluar saat di kontak on ya. Yang saat kontak on itu kabelnya itu yang merah ada stripnya hitam itu bro. Dan masanya sendiri kita sambung langsung body ini ya. Kita tempelkan body itu yang besi bro. Dan kabel dari aki agan sambung yang warna merah polos, yang keluar kontak warna yang strip ada hitamnya ya. Nah, pemasangan mudah dan ini kontak on. Ini motornya saat aki tekor ini bro. Jadi yang ini saat akinya tekor dan ini akinya cuman ada 10 volt ya. Ini pertanda akinya ini udah nggak normal bro. Dan ini jamnya ya. Jadi jamnya ini jam 10 saat di kontak on dihidupkan lagi dia nggak akan mereset ke waktunya. Nah, masih jam 10 ya, nggak mereset ya. Dan voltmeternya ini 10 volt. Oke, sangat mudah ya pemasangannya. Oke, sekian dulu video dari kami. Terima kasih telah selalu mendukung channel ini agar channel ini semakin bermanfaat dan berkembang. Terima kasih bro.